Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Dina Jogja dari nomor studi Fakultas Kedua dan Pendidikan, dan saudara saya adalah Budaya. sebagai narasumber. Sebelumnya, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana memahami sholat. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pak Ustadz, sebenarnya salat sunnah itu sesimpel apa sih? Kenapa umat Islam dianjurkan untuk melakukannya? Salat, kalau salat wajib itu kan sudah jelas ya. Nah, salat sunnah itu adalah sebagai penunjang daripada salat wajib. Dan kenapa kita itu meskipun hukumnya sunnah tapi harus ditegakkan salat sunnah, karena memang dalam ibadah salat itu ibadah yang utama itu adalah sholat, baik itu ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya. Pertanyaan kedua, kalau seseorang sudah rajin sholat wajib, kenapa masih dianjurkan menambah sholat sunnah? Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa sholat sunnah itu merupakan ibaratnya kalau sesuatu itu menambal kekurangan dari sholat wajib. Karena pastilah di antara kita tidak atau belum sempurna dalam melaksanakan ibadah sholat wajib itu. Terkadang dari rukun-rukun bahkan atau dari kekhusyuan kita itu kurang dalam melaksanakan ibadah sholat wajib. Nah, tujuan sholat sunnah itu untuk seperti itu. Samping juga tentu karena ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling disukai oleh Allah. Karena di situ ada penghambaan sebagai seorang hamba benar-benar, yaitu sujud, rukuk, itu maka ibadah inilah yang sangat disenangi oleh Allah Ta'ala. Pertanyaan ketiga, dari pengalaman Pak Ustadz, apa perubahan yang biasanya disarankan orang yang mungkin menjalankan sholat sunnah? Ya, seperti mana sholat wajib juga bahwa as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu intinya dapat mencegah perbuatan yang tidak baik. Nah, begitu kita melaksanakan sholat sunnah, tentu berarti ada kebaikan yang seperti tadi yang kita melaksanakan sholat wajib. Berarti nanti kita ketika rajin juga melaksanakan sholat sunnah, nanti kita juga akan jauh dari perbuatan yang tidak baik. Jadi menunjang daripada apa yang menjadi efek atau kebaikan dari melaksanakan setelah sholat melaksanakan wajib. Jadi sunnah juga nanti akan berpengaruh dalam kebaikan kita nanti ke tiap harinya. Pertanyaan keempat, banyak orang merasa susah istiqomah sholat sunnah. Menurut Pak Ustadz, tips biar bisa konsisten itu bagaimana? Kalau istiqomah itu ya tentu awalnya adalah karena istiqomah itu berat juga ya. Jadi maka kalau berat itu ya tidak ada lain kecuali minta pertolongan kepada Allah. Jadi tipsnya yang pertama tentu kita berdoa supaya kita menjadi orang yang istiqomah. Kemudian sesuatu yang sering dilaksanakan itu biasanya itu akan susah untuk ditinggalkan karena sudah seolah-olah sudah menyatu. Jadi kalau kita sudah kebiasaan melaksanakan, nanti juga secara otomatis kita juga susah untuk meninggalkannya. Jadi tetap yang pertama tentu memohon pertolongan kepada Allah, kemudian melaksanakan saja. Nanti juga akan istiqomah sendiri. Karena nanti hasilnya itu dari terus-menerus melakukan sesuatu kebaikan biasanya susah untuk meninggalkan. Itu seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan kedua, sholat wajib sering dianggap tidak terlalu penting. Menurut Pak Ustadz, seberapa
seberapa besar sebenarnya keutamaannya? Kalau jelas rawatib itu ya salah satu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, karena termasuk sunnah muakkad ya, yang sangat dikuatkan oleh Kanjeng Nabi. Di samping itu juga sholat rawatib itu membentuk satu efek, yaitu berdisiplin. Artinya begini, kita tidak merasa juga puas terhadap apa yang telah kita lakukan. Satu kebaikan, sholat wajib itu kan sudah melakukan kebaikan, tapi kita merasa masih kekurangan dalam melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga kita sempurnakan dengan sholat rawatib itu. Jadi nanti timbul juga rasa tidak tidak kepedean lah kalau orang besar. Pikirannya kita sholat itu sudah terima saja. Tapi kalau kita laksanakan dengan sholat sunnah itu nanti kepedean itu enggak. Jadi juga nanti akan tetap merasa bahwa sempurna. Sehingga nanti akan terjadi perbaikan dalam ibadah kita. Selanjutnya, pertanyaan teman. Salat tahajud sering disebut sebagai amalan orang saleh. Apa sih yang membuat sholat malam ini begitu istimewa? Memang sholat yang jadi favoritnya Kanjeng Nabi juga sholat tahajud. Bahkan tahajud itu termaktub dalam Quran. Perintah sholat tahajud itu jelas ya, fatahajjat bihi nafilah. Ini merupakan suatu yang benar-benar sholat tahajud atau mujahadah ini sangat diharapkan atau disenangi oleh Allah. Jadi sehingga ketika seseorang sudah dicintai oleh Allah, nah itulah semuanya akan menjadi baik semua kalau sudah dicintai oleh Allah. Jadi tahajud itu sangat begitu penting karena ya spesial perintahnya, meskipun sunnah tapi perintahnya spesial dari Allah langsung di Al-Quran. Jadi kalau ada sesuatu yang spesial perintah, berarti itu di dalamnya mengandung hikmah-hikmah yang banyak sekali. Lalu pertanyaan yang ketujuh, kalau sholat tarawih, kenapa ya suasananya terasa berbeda dibanding sholat sunnah lainnya? Ya, sholat tarawih kan dilaksanakan pada khusus untuk bulan Ramadan ya. Karena kita belum masuk bulan Ramadan saja suasana sudah berbeda, apalagi sudah masuk ke bulan Ramadan. Dan memang yang sholat tarawih itu kan datangnya juga 1 tahun sekali ya, per tahun. Jadi kalau rasa kangen itu kalau sudah lama nggak melaksanakan kan kangennya tambah. Kalau nggak bertemu dengan seseorang, dengan sesuatu, kalau tambah lama tambah kangen. Nah, sholat tarawih karena dilaksanakannya itu 1 tahun sekali, itu terasa kangennya. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi istilahnya ada kesemangatan atau lirah tersendiri dari seseorang ketika melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan juga penuh rahmatnya Allah diturunkan semua. Jadi beberapa faktor itu yang mempengaruhi kenapa sholat tarawih lebih spesial. Jadi faktor-faktornya banyak yang mempengaruhi daripada dari sholat tarawih itu. Ya bahkan apalagi kita ya anak-anak saja itu kalau sholat tarawih senangnya, karena di situ penuh dengan rahmat ya bulan Ramadan itu. Kemudian memang perintahnya hanya ketika bulan puasa saja. Lalu pertanyaan yang kedelapan, banyak orang melakukan sholat istiqomah saat bingung mengambil keputusan. Bagaimana cara memahami jawaban dari Allah setelah istiqomah? Istiqomah itu memang secara pengertian bukan untuk memilih, tapi untuk mencari. Bukan untuk memilih, tapi untuk mencari, talabul khair, mencari kebaikan. Karena memang kita itu diberikan oleh Allah mengetahui sesuatu yang akan datang itu terbatas sekali. Kita tidak tahu besok itu terjadi apa. Maka sangat penting bagi kita, karena kita seorang manusia tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari,
Maka istikharah ini salah satu bentuk untuk menghambakan seorang manusia. Artinya kita kalau tidak tahu apa-apa, kita mohon pertolongan pada Allah, zat yang mengetahui masa sekarang, masa yang lalu dan masa yang akan datang. Ya, ini juga tertuang dalam ketika doa istikharah itu. Ya, wa in kunta ta'lamu hadzal amro gitu dan seterusnya, itu kan merupakan suatu bentuk bahwa kita tidak mengetahui apa-apa, kita hanya pasrah pada Allah untuk meminta kebaikan. Sekali lagi, istilah itu bukan hanya untuk memilih, ya, sebenarnya untuk mencari kebaikan. Jadi ketika ada sesuatu yang kita tidak tahu itu besok itu kenapa dan bagaimana, maka istikharah itu menjadi solusi yang terbaik. Karena seperti tadi yang disampaikan, kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Jadi lagi bukan hanya untuk memilih, tapi juga untuk mencari kebaikan. Jadi bukan untuk ketika ada pilihan saja. Selanjutnya pertanyaan yang paha duha sering dikaitkan dengan rezeki. Bagaimana Ustaz memaknai hal tersebut? Ya kan anak indaloni abdi ya. Kalau Allah itu tergantung prasangkanya saja. Kalau seorang hamba misalkan dengan sholat duha nanti rezekinya tambah banyak itu ya terserah. Ya tetap Allah saja, Allah yang tetap memberikan rezeki itu. Tetapi yang lebih dari itu, sholat duha itu kalau kami lebih memaknai dari intinya sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali, bahwa sholat duha itu kita laksanakan bukan untuk apa-apa, tapi untuk bagaimana kita mensyukuri nikmat, yaitu nikmat ros-rosan tulang atau sendi-sendi tulang. Beliau pernah menyampaikan bahwa sendi-sendi tulang di manusia itu jumlahnya 360 sendi. Itu banyaknya itu kan harus kita syukuri semua. Nah, tetapi dengan 2 rakaat sholat duha itu berarti kita dianggap sebagai orang yang telah mensyukuri sejumlah 360 sendi tulang itu. Jadi lebih ke arah bersyukur. Nah, tentu kalau bersyukur ya la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur nanti nikmatnya ditambah. Tapi maaf ya, tapi terkadang kita itu memaknai sholat duha langsung ke tambahnya nikmat itu, padahal sih intinya adalah bersyukur. Bersyukur nanti nikmatnya ditambah. Jadi kalau saya pribadi memang lebih condong kalau duha itu untuk bersyukur. Kalau sudah kita bersyukur, pastilah nanti Allah akan menambah nikmat kita, rezeki kita termasuk di dalamnya itu. Apalagi kita bepergian ya, entah apa nanti yang terjadi di jalan atau di perjalanan. Nah, itu makanya kita berlindung kepada Allah dengan cara apa? Sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi dengan sholat sebelum bepergian atau disebut sholat musafar. Ini bepergian itu intinya kita keluar dari kediaman kita, dari rumah kita. Jadi memang di masyarakat itu sholat safar itu biasanya hanya dipraktekkan ketika bepergian haji dan umroh saja. Padahal sholat safar itu fungsinya bukan hanya untuk bepergian seperti haji dan umroh saja. Setiap apapun kita ketika melangkah keluar, ingin belajar kah, ingin ke pasar kah, ingin kemana pak, semua itu kita disunahkan untuk sholat safar. Fadilahnya seperti tadi, karena kita tidak tahu, maka itu sebagai bentuk kita memohon pertolongan Allah dalam perjalanannya itu, kita menjadi perjalanan yang baik dan dilindungi oleh Allah.
cukup sekian hasil wawancara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang telah Pak Ustadz berikan. Penjelasan ini sangat membantu saya dalam memahami seorang pemula. Sama-sama, dan saya pribadi juga mohon maaf apabila menjawab pertanyaan ini. Kalau ada salah berarti dari kekurangan diri saya sendiri gitu.